Ini kita patut bersyukur. Karena Pak Taufik baru kali ini dia pusing. Dia mau mudik ke Medan, tapi ternyata radiatornya bocor. Pakai koyoret nih teman-teman. Pak Taufik nggak ganti yang original, tapi gantinya yang OM ya. Orang bilang OM nih. Akhirnya koyoret. Kita kan siapa tahu dapat endorse koyoret. Iya. Ayo Mas Koyoret, hubungi Mas Ardi ya. Kendala yang paling ditakutkan oleh pengendara Ya, kalau betul. dalam keadaan macet. Macet. Nah, caranya kita membedakan dia low speed atau high speed itu kita lihat dari soketnya. Soketnya dia ini 2, maka dia Terkadang habis dimatikan mesin susah hidup. Oke. Nah, Kalau gimana ini? habis dimatikan mesin susah hidup itu kan ada beberapa versi, Pak. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Kita sampai sore hari masih di AHA Motor, Yogyakarta. Mobil sudah pelan-pelan satu persatu meninggalkan AHA Motor karena sudah terkondisikan dan sudah banyak yang diselesaikan. Nah, ini mobil masuk lagi untuk penggantian yang lain. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di sore hari ini juga. Nah, Sobat AHPedia, Pak Taufik lagi pusing karena menemukan kebocoran radiator. Nah, ini saya mau diskusi nih sama ahlinya nih. Ini apa kendalanya nih? Halo Mas Agus. Halo Pak Taufik. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga sahabat AHPedia. Gimana kabarnya, Pak? Ardi. Alhamdulillah Mas Ardi. Nah. Nih gimana Mas Ardi nih? Yang membuat Ini, pusing. teman-teman. Nah, Ini kita patut bersyukur. Karena Pak Taufik baru kali ini dia pusing. Dia mau mudik ke Medan, tapi ternyata radiatornya bocor. bocor. Wah, ini teman-teman, ini kita bisa lihat nih di sini nih. Ah, coolant berjalan di area sini, teman-teman. Untung Pak Taufik ngecek dulu. Orangnya memang karena banyak belajar dari AHPedia ya. Oh iya, besok aku jadi montir mekanik. Ya, di area bawah sini juga ada nih Pak Taufik. Nah, Nah, ini. Nih, di sini kelihatan ya. iya. Kenapa Pak Taufik nggak ini, Pak? Repair aja radiatornya, Pak? Nah, kalau di repair, saya nggak tahu Mas, ini masih kuat nggak ya? Kan kemarin Mas ceritakan banyak tentang digosok ya segala Iya, macam iya, ya. iya. Ya nggak tahu Pak. Ya, Karena belum sempat dibuka ya. Belum sempat dibuka. Ah. Tapi teman-teman Pak Taufik punya rezeki lebih, jadi diganti saja. Ini doa dari semua sahabat AHPedia nih ya. Iya, ini kita ganti. Ini ganti pakai merek apa Pak? Nah, ini ada merek baru di AHA Motor nih. Ya Koyoret Pak. Jadi Koyo. kita sekalian review aja ya. Nah, Merek kita pakai ini. Koyoret ya. Pakai Koyoret nih teman-teman. Pak Taufik nggak ganti yang original, tapi gantinya yang OM ya. Oh. Orang bilang OM nih. Mereknya Koyoret. Koyorat. Koyorat. Nah, ini teman-teman bisa pakai merek ini boleh. Kayak gitu. Kita kan siapa tahu dapat endorse Koyoret. Iya. Ayo Mas Koyorat, hubungi Mas Ardi ya. DM ya DM. Dapat harga khusus. Nah, Nah, ini Pak Taufik ini udah kita install ya. Nah. Oke, ini saya keluarin senter juga. Mas Oke. Ardi punya center. Nah, ini Pak Taufik. Hmm. Koyoret ini dia kenapa kita gunakan karena dia presisi, Pak. Wah, ini kita bisa lihat di sini, Pak. Di sini, gitu. Dia pas sekali dengan rumahnya, hampir mirip dengan yang asli. Aslinya? Iya. Oh, itu masalahnya ya. Itu masalahnya, Pak. Kenapa pakai Koyoret Mas Ardi sekarang di AHA Motor? Nah, kemudian dari sini juga untuk jumlah kisi-kisinya juga banyak ya. Oh, beda Mas ya? Ya, mungkin. Tapi kalau saya ngeliat di sini, Iya, lebih rapet ya? ya ini kan dia lebih banyak jalurnya ya. Ini kalau kita hitung mungkin bisa habis 5 menit, Pak. Coba ya. Kereta Hitung api 1, 2, nanti. 3, 10, ntar diajakin ngobrol lupa lagi balik lagi sini. Ya, tapi intinya kita lihat dari sini kenapa kita memilih Koyoret. Di sini dia jalurnya itu banyak, Pak. Jalurnya banyak berarti kan kalau jalurnya banyak itu misalnya ada yang buntu 1 atau 2, nah itu dia masih ada jalur-jalur yang lain. Kayak gitu. Kemudian dia dari segi apa namanya? Kisi-kisinya juga dia lumayan celahnya cukup besar ya. Sehingga untuk pelepasan panas itu dia lebih baik. Ya, kayak gitu Pak Taufik. Nah, nih Sobat AHPedia yang mencari apa namanya radiator yang tidak asli. Ya, ini Pak Taufik pura-pura tegar teman-teman nanya. Ini pura-pura tegar padahal dia. Bayangin aja, ini harganya berapa? Mas Ardi, harganya berapa Mas Ardi? 1.500.000, Pak. 1.500.000. Ya, kisaran kalau di toko-toko online ya 1,2 sampai 2 jutaan lah. Nah, kalau merek lain, kalau untuk kendaraan lain yang
di Nissan. Harganya perbedaan Ya, harga? sekitar segitulah. Selisihnya kurang lebih mirip-mirip. Oh, mirip-mirip ya. Oke. Nah, bayangkan Sobat Topedia, ini baru mengganti yang namanya radiator. Belum lagi hitung Apa? uang tol, ya kan? Iya, tol, bensin. Nanti habis Bensin. ini Pak Taufik mau ganti oli. Ah, Kapan ganti Pak Taufik kira-kira mudik? Nah. Nah, kita ngobrol-ngobrol ringan aja, Pak. Iya. Kita mudik nih tanggal berapa ya? Aha, kapan libur Mas? Saya libur itu tanggal 22 sampai 21 sampai 28. Ah, sebentar. Ini ngomong-ngomong libur Mas ya. Ah. Ini ada yang bertanya kemarin, Ah. ada yang mau mudik ke Jogja, Ah. tapi sekalian servis. Oh, ya bisa. Nah, ini dia tanya tanggal bukanya tanggal berapa? Kita buka tanggal 29 sampai 30. 29, 30. Itu kita buka. Itu kan Sabtu Minggu ya. Oh, Sabtu Minggu libur. kita buka. Cuman waktu tanggal satunya itu kan ada hari buruh ya. Oh, libur ya. Ya, kita memposisikan diri sebagai buruh. Oke, baik. Libur kita aja. libur ya. Nah, berarti kawan-kawan tapi 28 sudah pada balik lagi semua Iya, rata-rata ya. Pak. Ya. Ya, nggak ketemu sama Aha Motor nih Mas Nggak apa-apa, Ari. yang paling penting adalah teman-teman bisa berjumpa dengan keluarga. Keluarga. Nah, dan saya doakan mobilnya dalam kondisi sehat. Amin. Kayak Amin, gitu, Pak. amin, amin. Mudik ya nggak harus servis. Mudik yang penting ngabisin waktu di rumah bersama dengan keluarga. Iya, Semoga benar ya. mobilnya sehat terus. Iya. Nah, kayak gitu. Baik. Nah, kalau untuk Pak Taufik balik kelihatannya ya sebelum inilah Mas. Karena ada pembatasan ini Mas, tol. Oh iya. Jadi dari Jogja, dari arah kita di daerah barat, dari timur ya, dari timur ke barat, Ya. itu akan digunakan satu one way. arah. Iya. Oh, satu arah ya. Hmm. Itu kalau satu arah macet tuh biasanya bisa bearingnya kena, Pak. Ini apa nih? Tol ya? Kirain alternator. Wah, Ya. kita ngomong macet Mas, kondisi bermacet-macet di arus mudik nih. Ya. Nah, apa kendala yang paling ditakutkan oleh pengendara Ya, kalau dalam keadaan mudik, macet? Macet ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh Pak Taufik itu udah tepat. Jadi kenapa Pak Taufik mengecek dulu mobil, mesin beserta dengan pendinginannya. Pendinginannya ya. Dan alhamdulillahnya bocornya masih di Jogja. Oke, Ya kan, masih di tempat asal sehingga ketika nanti perjalanan harapan dari Pak Taufik dan juga keluarga yang mudik kan mobil gak ada trouble. Nah, yang paling ditakutkan ketika kondisi macet itu, ya kan Pak, itu kan yang momok utama adalah mesin itu panas Pak. Karena apa? Karena kondisi stop, ya meskipun ada motor van ya, tapi aliran udara dari depan itu kan dia kurang. Sehingga kalau dia kondisi stop, motor van-nya terus-terusan bekerja, itu kalau motor van yang usianya udah lanjut ya itu udah bakal bisa mati mendadak. Waduh. Motor van-nya. Karena apa? Karena mungkin brustelnya habis. Brustel itu sikat yang ada di dalamnya atau penghubungnya ya antara kumparan dengan armatur atau kelistrikan dengan armatur itu dia udah habis. Nah, itu kalau dia habis kondisi jalan macet itu kan mesin terus berputar. Betul. Kemudian pendinginan dari depan atau udara dari depan kurang. Sehingga untuk melepaskan panas radiator itu dibutuhkan putaran yang tinggi. Akhirnya kayak motor van itu bekerja high ya pada kondisi atau putaran tinggi itu mengakibatkan kalau misalnya motor van-nya itu dia udah tipis brustelnya maka itu akan bisa mati mendadak. Makanya di video sebelumnya kan kita kan menyarankan kalau mobil misalnya memang udah usianya itu di atas 10 tahun dan belum pernah mengganti motor van, itu selama di jalan bawa aja motor van. Seret gitu. Kalau nanti misalnya ditemukan motor van-nya mati, cari bengkel terdekat itu bisa diganti dengan membawa spare part-nya sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau modelnya yang 2 motor van, mau serepnya berapa? Motor van itu kan 2 Pak. Nah, tentu kan beberapa model ada yang sama. Tapi beberapa model juga ada yang berbeda. Berbeda ya. Jadi nggak apa-apa kita stok 2 itu dengan model yang berbeda itu nggak masalah. Tapi kalau modelnya dia sama, cukup stok 1 aja sebenarnya masih bisa. Yang satunya misalnya dia kan nggak mungkin mati bareng, jarang sekali. Karena kan biasanya motor van 2 itu yang satu diperuntukkan untuk low speed. Low speed itu dia apa itu namanya? Biasanya dua-duanya kayak misalnya mobil Pak Taufik nih, Serena AC hidup itu kan dua-duanya hidup. Betul. Dua-duanya hidup. Tapi kan ada satu motor van yang dia memiliki 2 speed. Nah, 2 speed ini dia kalau low-nya dia mati, high-nya itu biasanya masih hidup. Kayak gitu, high-nya itu masih hidup. Nah, itu kalau misalnya motor-motor yang memiliki 2 speed, high dan juga low, itu dia serepin aja satu. Apalagi kalau dia tipenya sama. Yang paling sering rusak yang mana, Mas? Biasanya kecil, Pak. Yang kecil itu yang low speed. Oh, jadi yang 2. hanya ada satu kecepatan. Ini kan gini. Nah, caranya kita membedakan dia low speed atau high speed itu kita lihat dari soketnya.
soketnya dia ini 2, maka dia kondisi low speed dia tetap hidup. Low speed tetap AC, hidup. nah ini dia tetap dapat sinyal dan ini tetap hidup. Makanya yang paling sering kena itu yang ini, yang kecil. Kalau yang 4 kabel itu Ini 4 kabel itu kepalanya dia. ya, ini dia ada 4 soket ya. Jadi nanti kita bisa ngeliat dari kabelnya, Pak. Nah, itu kabelnya. Jadi kalau 4 kabel seperti ini, dia meskipun misalnya low-nya mati, terkadang hack-nya masih mau hidup. Kayak gitu kan, hack itu kan kita sering membahasakan dia itu aktifnya itu kalau di derajat misalnya dia di 105-an ya. 105. Model-model kayak gini. Tapi kalau misalnya dia yang tanpa AC nih, tanpa AC kita ngidupin mesin normal di suhu 97 aja dia udah nyala. Tapi low speed. Tapi nanti kalau misalnya udah sampai macet, jalan nanjak, itu kan RPM-nya kadang cenderung tinggi kalau jalan nanjak ya. Kemudian kecepatannya juga rendah. Nah, itu dia biasanya temperaturnya naik. Ketika temperatur naik itu di 104 itu dia putaran yang ini, yang sebelah kanan ini, dia akan muter lebih cepat. Nah, kalau muternya lebih cepat itu dia, ini kanan ini dari belakang Pak, tapi yang lihat. Iya. Itu lebih cepat itu dia akan melepas panas dari depan ke arah mesin. Kayak gitu. Jadi Dan- yang di stok itu yang ini. Ya, yang di stok itu yang ini. Kalau yang ini misalnya jarang. Ini jarang rusak. Tapi sekalipun rusak pun juga high speednya biasanya masih hidup. Cuma low-nya aja yang mati. Kayak gitu Pak. Siap. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita mudik. Mudik di jalan Sebelumnya macet itu ya. itu adalah radiator dan kipasnya. Kemudian oli mesin juga penting. Oli mesin. Oli mesin penting kita perhatikan. Lalu kemudian oli transmisi penting juga. Lampu-lampu penting. Yang nggak kalah penting adalah rem ya. Rem ya. Rem itu juga penting teman-teman sebelum melakukan mudik. Kita bisa ngintip rem itu gampang kok Pak. Ini kan sekarang kan kebanyakan mobil itu peleknya udah palang ya. Iya, benar. Menggunakan benar. racing ya. Jadi hampir semua itu palang. Itu bisa diintip dari sini. Media atau kampas yang paling menyinggung dengan rotor disc ini itu adalah yang disebut dengan kampas. Nah, itu biasanya dia ada ketebalannya. Ketebalan itu yang bisa kita intip sebenarnya tanpa melepas ban. Kayak gitu Pak Taufik. Oke. Mas Ardi, kalau posisi apa namanya? Posisi kita itu umpamanya di Merak lah. Di Merak Ya. itu kan kadang kita masuk ke parkirannya penampungan apa? Penampungan untuk penyeberangan. masuk ya penyeberangan. Kan kita stop di situ. Ya. Rata-rata ada yang menghidupkan mesin, ada yang mematikan mesin. Nah, terkadang habis dimatikan mesin susah hidup. Oke. Nah, Kalau gimana ini? habis dimatikan mesin susah hidup itu kan ada beberapa versi Pak. Misalnya gini, susah hidupnya itu karena memang starternya yang nggak mau kerja. Jadi cuma cetek. Nah, kayak gitu. Itu bisa starter, bisa aki, bisa relay starter, atau mungkin solenoidnya. Itu juga bisa. Nah, itu kalau misalnya udah cetek kayak gitu, ya kalau mobilnya manual sih masih bisa didorong ya. Oke. Tapi kalau mobilnya matic nggak bisa. Itu harus bongkar starter atau ngecek aki. Kayak gitu. Ada juga yang versinya adalah dia mati, starter hidup, cracking hidup, tapi dia nggak kunjung hidup. Iya. Itu bisa dari pompa bensin, Pompa bisa bensin. dari yang pernah kasus yang paling berat ya misalnya air nyebrang masuk ke ruang bakar. Oke. Nah, itu juga bisa. Cuman kalau misalnya ini sih biasanya pompa bensin, sensor pengapian itu yang paling sering. Relay? Relay EKI jarang rusak. Itu yang paling sering sensor karena kan sensor itu kadang-kadang gini Pak, ketika dia udah mau mati ya, itu dia justru munculnya itu ketika sedang panas-panasnya. Sedang panas-panasnya, sedang macet-macetnya tahu-tahu mati, kleset gitu. Nah, itu di starter sering kadang masih mau. Kadang masih temu. Itu sensor biasanya kita sering temukan sensor CKP, CMP untuk mobil-mobil kebanyakan. Itu kalau lagi panas-panasnya tahu-tahu mesin mati. Kemudian di Dihidupkan. starter lagi masih mau hidup, itu biasanya sensornya. Tapi kalau mendadak mati, kemudian starter dia nggak mau hidup, itu biasanya pompa bensin. Oke. Kalau mau bawa stok berarti apa tadi? Motor van, Motor van. sensor CKP, CMP, Sensor CKP. kemudian pompa bensin, kayak gitu. Kemudian starter. Habis itu buka bengkel sendiri. Ya enggak, intinya sebelum kita melakukan perjalanan ya 4 item ini harus kita cek. Pengecekan ya. Termasuk rem, termasuk power steering juga penting Pak. Mobil-mobil yang power steeringnya itu masih menggunakan cairan seperti Nissan Serena ini, Iya. itu juga penting tuh. Jangan sampai nanti di jalan kehabisan. Biasanya ya. kalau kehabisan itu dia akan timbul suara nyaring. Krek. Nah, kayak gitu. Kalau diblokan krek gitu. Itu dicek aja tuh di bagian penampungan sana. Biasanya tuh habis. Kayak gitu Pak. Mas Ardi, tahun kemarin itu pas kami lagi nyebrang di kapal,
tiba-tiba pas mau keluar ada satu mobil alarmnya hidup. Oh, Mulai dari parkir sampai pesawat kapal mendarat di dermaga. Dan akhirnya nggak bisa hidup mobilnya. Oh ya. Nah, apakah hanya gara-gara alarm hidup? Ya. Aki tekor. Betul. Jadi alarm hidup itu kan dia kan selain menghidupkan klakson, Pak, lampu-lampu kayak hazard itu kan juga hidup. Itu dia aktif. Makanya kalau saya pribadi sih ya, misalnya ketika kita di tempat ramai. Ke tempat ramai itu kan beberapa alarm itu dia non aktif ketika dikunci manual, Pak. Oke. Nah, itu kalau misalnya di suatu transportasi laut ya terutama itu kan dia kan kalau di ombak itu kan dia kan benar. apalagi kalau ombaknya tinggi itu kan goyang-goyang. Goyang-goyang itu kan ibaratnya mobil itu kena gangguan. Akhirnya alarmnya bunyi. Nah, itu kalau misalnya mobil yang menggunakan alarm, kalau alarmnya itu dia di lock manual itu dia nggak bunyi, mendingan pakai lock manual. Kayak gitu, Pak Taufik. Agar tidak terjadi ya, atau dia dilakukan cabut aki. Nah, itu lebih aman. Cuman kalau cabut aki jangan sampai kap mesinnya di lock. Oh iya, terus. Nah, kayak saya kan pernah, Pak, waktu dulu storing. Jadi storing itu dia punya Pak Fermi ya. Waktu itu dia ternyata anak kuncinya tuh aus, Pak. Oh iya. Anak kuncinya aus. Jadi ketika biar mengantisipasi akinya ini nggak drop, karena kan ininya hidup terus ya, alarmnya hidup terus. Akhirnya akinya dicabut. Nah, ketika akinya dicabut, kap mesinnya ditutup. Oke, harapannya kan ada anak kunci. Betul. Ternyata anak kuncinya nggak bisa di ini, Pak. Akhirnya harus ngolong buka kap mesin. Iya, kayak gitu. Itu baru dan itu kalau buka kap mesin itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Ini kan yang kita tarik kan ini kan kabelnya ini, molornya ini. Nah, ini tangan masuk ke arah sini nih. Dari bawah ya? Dari bawah itu susah. Baik. Kayak Pak Taufik bilang, misalnya kondisi mobil itu dia kan kadang-kadang kan mobil itu kan ada yang kondisi hujan, kemudian lampunya dihidupkan. Nah, kondisi masuk ke kapal, kemudian mematikan kunci kontak tanpa memperhatikan lampu, itu juga bisa bikin aki drop ya. Baik, karena lumayan repot, Mas. Kami dorong berapa kali nggak hidup-hidup mobilnya. Akhirnya kami tinggal dan karena udah dapat tugas yang membantu. Siap. Baik, apalagi Mas tips untuk sobat APD yang akan mudik di 2023? Wiper, betul. Wiper itu juga harus dicek. Ini Pak Taufik wipernya gimana nih? Harus diganti, Mas. Harus diganti. Itu kalau kena kena cahaya pas hujan udah nggak bagus. Oh iya. Nah, itu sapuannya kalau dia jelek itu sebaiknya diganti. Tekanan ban juga penting. Tuh tekanan ban dicek. Lalu kemudian kalau dari dalam ya AC ya. AC itu kalau dia masih dingin ya bagus, tapi kalau misalnya udah nggak dingin khawatirnya nanti kalau hujan. Iya, betul. Hujan itu kan di luar dingin, dalam hot gitu atau panas atau hangat itu ngembun dia. Nah, itu mengganggu kenyamanan. Intinya sih garis besarnya itu, Pak Taufik. Oke. Kayak gitu. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Ya, Pak Taufik. Jangan pusing. Radiator udah diganti. Semoga perjalanan aman sampai mana, Pak? Tapanuli. Padang Sidimpuan. Tapanuli. Insyaallah. Silakan. Ya, semoga Pak Taufik dan juga keluarga diberikan keselamatan. Amin. Perjalanan senang sampai di rumah juga bertemu dengan keluarga, silaturahmi, memperpanjang usia dan juga memperluas rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.